Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Andin ya? Iya, ini dengan saya sendiri, Andin, Bu. Oke, Mbak Andin, kelas IPS 3. Sudah siapkah? Mbak Andin sudah siapkah? Insya Allah sudah siap, Bu. Jadi gimana? Ada yang bisa saya bantu? Kelihatannya Mbak Andin murung ini dan sedih. Iya, benar, Bu. Saya sudah lama sekali sebenarnya ingin konsultasi. Begitu. Tadi kita sudah sedikit kenalan, tapi saya belum memperkenalkan diri. Jadi sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Mbak Andin bisa memanggil Ibu Nisa. Dan Mbak Andin boleh kalau mau memperkenalkan diri lagi, monggo. Perkenalkan, nama saya Andin Aulia Mufida Fasya. Saya dari kelas 12 IPS 3. Oke, Mbak Andin. Baik, Mbak Andin. Jadi sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Andin karena Mbak Andin sudah mempercayai saya dan mau berkonsultasi dengan saya. Saya jelaskan dulu ya sebelum proses konseling berlangsung. Jadi Mbak Andin tidak perlu khawatir. Rahasianya Mbak Andin akan saya jaga dengan sebaik-baiknya. Dan hal yang akan Mbak Andin ceritakan nanti tidak akan terekspos keluar. Dan di sini Mbak Andin masih mendengar suara saya? Iya, masih, Oke. Bu. Jadi Mbak Andin ya, di sini juga ada asas keterbukaan. Maksudnya asas keterbukaan di sini adalah Mbak Andin silahkan menceritakan apa saja yang pernah dialami dan apa yang sedang dirasakan atau yang pernah dirasakan kepada saya. Mengerti Mbak Andin? Apakah sudah bisa Iya, Bu. Insya diterima? Allah saya mengerti. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama, jadi apa yang mengganggu pikiran Mbak Andin? Jadi gini, saya merasakan kecemasan karena ketika saya harus belajar di rumah terus selama ini, apalagi ketika pandemi seperti ini, banyak sekali pelajaran yang tidak terkuasai dan saya menjadi malas belajar ketika di rumah. Saya merindukan suasana sekolah dan teman-teman yang lain. Karena ketika di rumah banyak sekali gangguan ketika saya akan belajar. Contohnya seperti lingkungan rumah yang terlalu berisik membuat saya tidak fokus untuk belajar. Di situ membuat saya menjadi malas belajar dan lebih banyak bermain HP dan menonton film. Bagaimana solusinya ya, Bu, untuk saya tidak malas belajar lagi? Baik, Mbak Andin. Sepertinya Mbak Andin ini terdapat masalah dalam belajarnya Mbak Andin. Seperti itu. Saya juga ikut merasakan bagaimana bingungnya Mbak Andin. Jadi Mbak Andin ini ingin sekali belajarnya ini terkoordinir, tetapi banyak faktor-faktor yang menghambat eh, proses belajarnya Mbak Andin. Jadi memang kondisi yang nyaman, kemudian faktor-faktor yang mendukung proses belajar ini memang sangat penting ya Mbak Andin. Apakah Mbak Andin mengetahui
faktor apa yang paling dominan dalam, menghambat proses belajarnya Mbak Andin? Atau mungkin, tetangga Mbak Andin yang terlalu bising? Atau mungkin HP? Atau mungkin, daftar film-film Mbak Andin mungkin? Mana ya yang lebih dominan menurut Mbak Andin? Saya biasanya belajar di pagi hari dan di malam hari. Kalau ditanya soal yang paling dominan di sini yaitu kebisingan dari tetangga belakang rumah saya, Bu. Suaranya itu sangat mengganggu pada saat proses belajar saya. Dan saya pun menjadi kurang fokus sehingga itu menimbulkan rasa malas pada diri saya yang mana saat saya belajar selalu terdengar suara bising dari tetangga saya itu, Bu. Baik, Mbak Andin. Kalau begitu Mbak Andin, sudah mengetahui strategi belajarnya Mbak Andin yang paling efektif ya? Jadi strategi belajarnya Mbak Andin yang paling efektif ini di pagi hari, benar begitu? Oke, saya ulangi ya Mbak Andin, apa sudah jelas suara saya, Mbak Andin? Jadi begini Mbak Andin, setelah apa yang sudah Mbak Andin ceritakan, apakah Mbak Andin mengetahui strategi belajar Mbak Andin? Jadi kalau menurut saya, dengan cerita Mbak Andin tadi, Mbak Andin memiliki strategi belajar yang efektif di pagi hari. Benar begitu, Mbak Andin? Ah, apakah bengkelnya tetangga Mbak Andin ini setiap pagi, siang, atau sore ini selalu berbunyi atau ada liburnya, Mbak Andin mungkin? Jadi begini, Bu, bengkel belakang rumah saya tidak mengerti waktu. Awalnya saya sudah mencoba memahami, namun suara yang ditimbulkan itu selalu Baik, Mbak Andin. Kalau Mbak Andin sendiri biasanya belajar berapa menit? Biasanya saya itu kalau di pagi hari sebelum melakukan perkuliahan itu saya biasanya belajar dulu 30 menit dan setelah itu saya melanjutkan perkuliahan. Dan untuk sore hari atau malam harinya itu habis maghrib itu saya belajar lagi 30 menit. Setiap harinya seperti itu, Bu, tapi kalau di hari libur saya tidak belajar. Oke, menurut Mbak Andin, kebisingan dari tetangga Mbak Andin ini sangat mengganggu proses belajar Mbak Andin di pagi hari dan malam hari. Benar, Mbak Andin? Perlu diperhatikan, jadi sepertinya Mbak Andin ini memiliki masalah terhadap gangguan belajar Mbak Andin disebabkan karena tetangga Mbak Andin yang begitu bising sehingga Mbak Andin tidak fokus untuk belajar. Benar begitu, Mbak Andin? Kemudian langkah selanjutnya Mbak Andin rencananya mau bagaimana? Apakah sudah berbicara kepada orang tua? Kalau soal ini saya belum membicarakan dengan orang tua saya, Bu. Namun kayaknya saya memiliki ide untuk melaporkannya kepada ketua RT, Bu. Dan pastinya dengan persetujuan orang tua dan masyarakat sekitarnya, Bu. Baik, Mbak Andin. Jadi bisa saya simpulkan bahwa Mbak Andin ini seperti yang baru saja saya bicarakan bahwa strategi belajarnya Mbak Andin ini kurang fokus karena faktor tetangga Mbak Andin yang lebih banyak daripada
HP dan filmnya Mbak Andin. Kemudian Mbak Andin juga sudah ingin berbicara kepada orang tua dan mau melaporkan kepada Pak RT. Saya rasa saya bangga kepada Mbak Andin karena sudah menemukan jalan keluarnya. Dan saya rasa pertemuan kita sudah cukup ya Mbak Andin. Iya Bu, insya Allah sudah cukup. Apakah Mbak Andin sudah yakin dengan keputusan Mbak Andin? Sudah. Alhamdulillah, kalau sudah, kita tutup ya pertemuan kita. Baik Bu. Terima kasih banyak Mbak Andin sudah menghubungi saya. Assalamualaikum. Iya Bu, sama-sama. Mbak Andin boleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama Mbak Andin.